إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، para jamaah salat maghrib dan penanti salat isya yang dibanggakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Semoga dengan puji syukur yang kita panjatkan ini akan menyebabkan Allah Subhanahu wa taala akan terus menganugerahkan kita nikmat-nikmat yang tiada putusnya. Kemudian tak lupa kita haturkan salawat dan salam untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan salawat yang kita haturkan untuk beliau sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan kepada kita syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat kelak. Kemudian selanjutnya, para jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, di antara nikmat yang paling membahagiakan bagi seorang hamba, terutama hamba yang beriman, adalah Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada seorang hamba nikmat untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, di antara nikmat yang sangat membahagiakan bagi seorang muslim yang Allah anugerahkan kepada seorang hamba adalah dianugerahkannya nikmat mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Sebab mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan merupakan salah satu prinsip dasar dari prinsip-prinsip dasar agama Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim telah menggandengkan antara kecintaan kepada dirinya dengan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kecintaan kepada dirinya sendiri. Sehingga di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang mengedepankan kecintaannya kepada selain Allah dan selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik itu kecintaan mereka kepada karib kerabat mereka, seperti kedua orang tua mereka, anak-anak mereka, kemudian saudara-saudari mereka, atau kecintaan mereka kepada yang lainnya, lebih mereka kedepankan daripada mencintai Allah dan Rasulnya, maka ini akan mendatangkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat At-Taubah Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabbu ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah Subhanahu wa taala katakan, qul, katakanlah Muhammad, katakan kepada mereka-mereka orang-orang yang mendepankan kecintaannya kepada selain Allah dan Rasulnya dan juga jihad kepada di jalan Allah Subhanahu wa taala. In kana aba'ukum, jika bapak-bapak kalian, jika orang tua kalian, wa abna'ukum, dan juga anak-anak kalian, keturunan kalian, wa ikhwanukum, dan saudara-saudari kalian, wa ashiratukum, dan juga keluarga kalian, wa amwalun iqtaraftumuha, dan harta kekayaan yang kalian usahakan, wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan perniagaan atau jual beli yang kalian khawatiri kerugiannya, wa masakinu tardawnaha, dan tempat-tempat tinggal yang kalian ridai, yang kalian cintai. Ahabbu ilaikum, itu jauh lebih kalian cintai dari siapa? Minallah, dari Allah, wa rasulihi, dan juga dari Rasulnya, wa jihadin fi sabilih, dan juga dari jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fatarabbasu, kata Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kalian menunggu, menanti. Apa yang dinanti? Hatta ya'ti Allahu bi amrih, sampai Allah Subhanahu wa taala mendatangkan urusannya, mendatangkan perkaranya. Apa perkara yang dimaksud? Perkara yang dimaksud adalah kiamat. Hari kiamat di mana kita akan bertanggungjawabkan segala sesuatu yang kita lakukan di dunia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Dan di akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala menutup firman-Nya dengan mengatakan, dan Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada kaum yang fasik. Siapa kaum yang fasik? Orang-orang yang menyelisih ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan Allah Subhanahu wa taala menutup firman-Nya dia mengatakan, wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Dan Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik, menunjukkan tentang apa yang dilakukan atau perbuatan-perbuatan yang disebutkan sebelumnya ini merupakan bagian daripada perbuatan fasik, yaitu mengedepankan kecintaan kita kepada kedua orang tua kita, mengedepankan kecintaan kita kepada anak-anak kita, mengedepankan kecintaan kita kepada saudara-saudari kita, kepada pasangan kita, suami atau istri kita, atau karib kerabat kita, atau harta benda yang kita miliki, daripada kecintaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya termasuk perbuatan apa? Perbuatan fasik. Siapa yang menyebutnya sebagai perbuatan fasik? Allah Azza wa Jalla. Waalaikumsalam. Dari itu, kaum muslimin dirahmati Allah Azza wa Jalla, seorang mukmin tidak akan menjadi mukmin yang sempurna imannya sampai dia mengedepankan kecintaannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat ini. Dan hal itu sesuai dengan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan dalam hadisnya yang sahih, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga oleh Imam Muslim dari jalur Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian. Tidak beriman salah seorang di antara kalian. Artinya tidak beriman di sini tidak sempurna iman kalian. Hatta akuna ahabba ilaihi, sampai dia
menjadikan diriku lebih dia cintai. Dari siapa? Min walidihi, dari kedua orang tuanya. Wa waladihi, dan juga dari anak-anaknya. Wan nasi ajma'in, dan bahkan dari semua manusia. Sabda Nabi SAW ini dengan tegas menjelaskan kepada kita bahwasanya kita tidak akan termasuk orang yang beriman dengan keimanan yang sempurna sampai kita lebih mengedepankan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan makna daripada hadis ini, kalau kita ingin menyempurnakan iman kita, maka kita harus mengedepankan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW daripada mencintai kedua orang tua kita, mencintai anak-anak kita, mencintai semua manusia. Dan bahkan para jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita harus mengedepankan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun terhadap diri kita sendiri. Di mana dalam sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, yang mana riwayat ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengisahkan tentang kejadian yang terjadi antara Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kisahnya? Kisahnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, "Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi." Wahai Rasulullah, sesungguhnya demi Allah, engkau adalah orang yang sangat aku cintai dari segala sesuatu kecuali dari diriku, kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Dan Rasulullah SAW mengingatkan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala karena kecintaan Rasulullah SAW kepada Umar bin Khattab, agar Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala menjadi manusia yang memiliki iman yang sempurna. Maka Nabi SAW bersabda kepada beliau dengan mengatakan, la walladhi nafsi biyadih hatta akuna ahabba ilaika min nafsik. Tidak, wahai Umar, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sampai engkau lebih mencintai diriku daripada dirimu sendiri. Artinya ucapan Nabi SAW ini ingin mengatakan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala, jika memang engkau, wahai Umar bin Khattab, ingin memiliki iman yang sempurna, maka lakukan apa yang kusampaikan, yaitu engkau harus mencintai Rasul Allah, mencintai diriku. Maksudnya mencintai diriku adalah mencintai Rasul Allah Subhanahu wa taala, bukan pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dimaksud, tetapi mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah Azza wa Jalla. Nah, sampai engkau mencintai diriku lebih daripada mencintai dirimu. Mendengar hal itu, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, nah beliau memiliki iman yang sempurna, maka beliau pun dengan cepat mengatakan, al-ana wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi. Sekarang wahai Rasulullah, demi Allah, sungguh engkau adalah orang yang lebih aku cintai sekalipun dari diriku sendiri, kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala juga mengatakan, al-ana ya Umar. Sekarang wahai Umar, baru engkau betul-betul memiliki iman yang sempurna karena engkau telah mencintai Rasul Allah. Karena engkau telah mencintai Rasul Allah, utusan Allah Azza wa Jalla. Para jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, berbicara tentang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak diragukan lagi jika setiap muslim, baik
yang imannya lemah, apalagi yang imannya kokoh, maka mereka pasti mau bersaksi, mau mengakui kalau diri mereka itu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selemah-lemahnya iman kaum muslimin, selemah-lemahnya iman kaum muslimin, tetap mereka akan mengatakan diri mereka mencintai Rasulullah SAW. Sekalipun mereka kadang sholat, kadang tidak. Sekalipun mereka kadang sholat, kadang tidak. Atau sekalipun mereka kadang-kadang menyelisihi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetap mereka akan mengklaim dirinya mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada seorang Muslim pun yang tidak akan mengatakan dirinya mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau ditanya siapapun dia. Amun pada lalu jok lapangan yang dengan membal pada bedait kerja dengan Muslim saja pemain adalah dengan Muslim. Celana konte buka aurat. Pada ketua saya Nabi dia kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agar engkau mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tentu, pasti. Dia akan menjawab demikian. Wah, demenan Nabi itu. Langsung jadi bogam itu. Aman dengan demenan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita akan mengatakan bukti engkau tidak mencintai Nabi, engkau memperlihatkan auratmu di depan umum. Tetapi tidak ada orang yang akan rela kalau dikatakan dirinya tidak mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita mau nasihati orang, mau lihat orang melakukan kemungkaran, menyelisih perkaranya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita tanya, apakah dia pengikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau dia mengatakan iya, jangan kita katakan wah engkau tidak benar jadi pengikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena engkau menyelisihi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika kita melihat dia melakukan perkara yang melakukan perbuatan yang menyelisih sunnah Rasulullah SAW, jangan pernah kita mengatakan engkau pembenci Rasulullah SAW. Tetap kita sanjung diri mengatakan, Masya Allah, engkau mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun sekalipun engkau mencintai Rasulullah SAW, engkau tega melakukan menyelisihi Rasulullah SAW. Dan kita mengatakan dia akan malu. Tanpa kita harus mengatakan atau menjustis dia dengan mengatakan engkau tidak mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Intinya para jemaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, siapapun dia, selama dia mengatakan dirinya Muslim, selama dia mau mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, pasti mereka akan mengklaim dirinya mencintai Allah, mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun ada namunnya, kesaksian dan pengakuan seorang hamba, seorang Muslim, pengakuan dan kesaksian seorang Muslim sebagai orang yang mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini akan dibenarkan atau didustakan oleh apa? Oleh keyakinan dan perbuatan yang dia lakukan. Boleh saja kita mengklaim diri kita mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa saja bisa mengatakan dirinya mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi yang akan membuktikan kita betul-betul mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah amal perbuatan kita, sikap dan perbuatan kita, keyakinan yang kita yakini tentang perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana hakikat daripada mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bukanlah sekedar kesaksian dan pengakuan semata, namun kecintaan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu harus dibuktikan dengan cara mewujudkan apa yang kita saksikan dalam ucapan kita, apa yang kita ikrarkan
dalam ucapan kita setiap hari, ya, minimal 5 kali dalam sehari kita mengatakan wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Seorang muslim kalau dia rajin salat minimal 5 kali dalam sehari mengucapkan wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kapan itu? Ketika dia bertasyahud. Waktu salat. Nah, berapa kali kita tasyahud? Dalam salat berapa kali kita tasyahud? Nah, kapan dia 2? Setiap salat 3 dan 4. Berarti 2 kali 4 8. Tambah 1 9, minimal 9 kali kita berikrar mengatakan wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nah, kalau memang betul-betul kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus buktikan. Kita harus buktikan kecintaan kita dengan cara mewujudkan kesaksian yang kita ucapkan ini, ikrar yang kita ucapkan. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Bagaimana cara mewujudkannya? Cara mewujudkan kesaksian wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah pertama dengan cara mentaati dan mengikuti perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa saja yang berani, siapa saja yang mau berikrar dengan wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, maka dia harus taat, harus mengikuti apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan. Kenapa? Karena setelah kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kita ini sudah menjadi manusia yang tidak bebas. Manusia yang tidak bebas, yang terikat dengan 2 kalimat syahadat ini. Berbeda kalau kita tidak berikrar dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka kita akan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan apa saja. Orang kafir, orang kafir ya tidak mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bebas dia mau lakukan apa saja. Mereka tidak akan disalahkan. Mereka tidak akan tidak akan ditegur oleh syariat Islam. Sementara orang-orang yang sudah berikrar dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka mereka terikat, tidak bebas lagi. Mereka terikat dengan 2 kalimat syahadat ini untuk selalu beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dan mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harus ikhlas semata-mata dalam beribadah kepada Allah dan melaksanakan perintah-perintah yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla, menjauhkan diri dari apa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Begitu pula ketika kita mengatakan wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, maka kita tidak akan pernah bebas untuk berbuat, tidak akan pernah bebas untuk melakukan amal ibadah kecuali apa yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla dan apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari itu, ketika kita berikrar dengan wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kita wajib untuk mewujudkan pengikraran kita ini dengan cara mentaati dan mengikuti perintah beliau sallallahu alaihi wasallam yang pertama. Kemudian yang kedua, cara kita mewujudkan kesaksian kita dengan asyhadu anna Muhammad Rasulullah adalah membenarkan setiap apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan atau yang beliau beritakan, yang beliau kabarkan. Membenarkan segala apa yang beliau kabarkan. Ini yang kedua. Setiap apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari syariat, setiap apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari urusan-urusan perkara gaib, kita wajib imani. Kenapa? Karena beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan apa yang diwahyukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau tidak akan pernah berani untuk menyampaikan sesuatu
dari syariat ini yang bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa beliau tidak akan berani? Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengancam beliau untuk mengambil tangan kanannya dan memotong urat nadi tangan kanannya kalau beliau berani mengucapkan sesuatu yang bukan dari wahyu Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau taqawwala 'alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin fama minkum min ahadin anhu hajizin." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walau taqawwala 'alaina ba'dal aqawil." Seandainya Muhammad itu berani mengucapkan sebagian ucapan yang bukan berasal dari kami, la akhadnahu minhu bil yamin, maka sungguh kami akan mengambil tangan kanannya, thumma laqata'nahu minhul watin, dan sungguh kami akan potong urat nadinya. Kami akan potong urat nadinya kalau dia berani menyampaikan sesuatu yang bukan dari Allah Azza wa Jalla. Fama minkum min ahadin an hajizin, dan tidak ada seorang pun yang akan mampu mencegah Allah Subhanahu wa taala jika Allah Subhanahu wa taala berbuat untuk memotong urat nadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah alasan kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap menyampaikan berita baik yang berkaitan dengan Allah Azza wa Jalla, berkaitan dengan perkara gaib, berkaitan dengan syariat, wajib kita benarkan. Karena beliau selalu membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan beliau tidak akan pernah berani mengucapkan sesuatu dengan hawa nafsunya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Dan tidaklah Muhammad itu berani berucap kecuali apa yang diucapkan itu adalah merupakan wahyu dari Allah Azza wa Jalla yang diwahyukan kepada beliau. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, yang ketiga, cara kita mewujudkan persaksian kita terhadap wa anna Muhammad Rasulullah, selain mentaati dan mengikuti perintah beliau dan membenarkan apa yang beliau bawa, kita juga harus menjauhkan diri dari apa yang beliau larang dan apa yang tidak pernah beliau kerjakan. Harus kita menjauhkan diri dari apa yang beliau larang, dari amal-amal perbuatan yang kita sandarkan kepada syariat, dan meninggalkan segala apa yang beliau tinggalkan dari amal perbuatan yang kita anggap itu sebagai syariat, padahal itu bukan syariat. Dan pada saat sekarang ini banyak di antara kaum muslimin yang melakukan amalan-amalan, melakukan perbuatan-perbuatan yang menyelisihi perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menganggap bahwasanya apa yang mereka lakukan itu adalah bagian daripada ibadah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian yang keempat adalah cara kita mewujudkan kesaksian kita terhadap syahadat Muhammad Rasulullah, yaitu kita tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya kita kalau mau melakukan amal ibadah harus ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apapun bentuk amal ibadah tersebut harus ada contohnya di Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena setiap amal ibadah yang dikerjakan, setiap amal ibadah yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan pasti dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita kalau kita mau mengikuti setiap amal yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita tidak akan pernah mampu untuk apa? Mengerjakan secara keseluruhan. Kalau kita mau coba menelusuri setiap amal yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita akan coba berusaha untuk mengamalkannya satu persatu, tidak kuat kita, tidak akan pernah mampu kita. Makanya kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengamalkan setiap amalan sesuai dengan kemampuan kita, dengan tidak melakukan amalan-amalan yang kita buat-buat sendiri. Jadi seorang mukmin
Sebenarnya mereka tidak akan pernah butuh untuk melakukan suatu amalan, suatu perbuatan yang tidak ada dasarnya di Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau memang betul-betul mereka ingin mendapatkan pahala dari amal perbuatan mereka cukup dengan melakukan apa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu mereka tidak akan mampu untuk melakukannya secara keseluruhan. Yang wajib tentu kita akan berusaha untuk melakukannya secara sempurna, secara maksimal. Sementara yang sunnah-sunnah ini sangat banyak ragam dan bentuknya, sehingga kita tidak akan pernah mampu untuk untuk mampu melakukannya secara keseluruhan. Kita mencukupkan diri dengan apa yang kita mampu untuk lakukan. Inilah cara kita mewujudkan kesaksian kita terhadap asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Siapa saja yang mewujudkan kecintaan, siapa saja yang mewujudkan persaksian asyhadu anna Muhammad Rasulullah dengan 4 perkara ini, dengan cara mewujudkan 4 perkara ini, maka berarti dialah orang yang telah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun dia tidak melakukan amal perbuatan yang dianggap oleh manusia, yang dianggap oleh kebanyakan orang sebagai amalan-amalan untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sesungguhnya, dengan cara mewujudkan kesaksian terhadap syahadat Muhammad Rasulullah dengan 4 cara tadi, maka orang-orang seperti ini akan mendapatkan keuntungan besar berupa kecintaan Allah Subhanahu wa taala dan juga akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Ali Imran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian betul-betul mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala merupakan ayat imtihan. Ayat imtihan. Para ulama mengatakannya sebagai ayat ujian. Ujian untuk menunjukkan kebenaran kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Di mana siapa saja yang mengklaim dirinya mencintai Allah dan Rasulnya, maka dia harus membuktikannya dengan cara mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti Rasulullah SAW dalam ibadah, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala urusan yang berkaitan dengan amal ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Mengikuti Rasulullah SAW dalam ucapan, dalam perbuatan. Ini yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Sebagai bentuk cinta seorang hamba kepada Allah dan juga kepada Rasulullah SAW, dia harus membuktikannya dengan mengikuti Muhammad SAW, bukan dengan mengikuti kebanyakan orang. Mengikuti syariat yang dibawa oleh Muhammad SAW dan bukan mengikuti syariat yang dibawa oleh manusia. Sehingga orang yang mencintai Allah dan mencintai Rasulullah SAW itu akan selalu mengedepankan syariat yang dibawa oleh Muhammad SAW walaupun berbenturan dengan kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat. Dan mereka akan meninggalkan segala bentuk kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat yang disandarkan kepada agama bila mana itu menyelisihi syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah orang yang betul-betul mencintai Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang-orang yang mengklaim dirinya mencintai Allah, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun amal perbuatan mereka tidak sesuai dengan apa yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang-orang tersebut termasuk dalam golongan orang-orang yang akan tertolak amalnya. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu perbuatan, yang mengerjakan suatu perbuatan yang bukan dari urusan kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka amalnya tertolak.
Perlu kita ingat bahwasanya seseorang, jika dia mencintai seseorang, jika dia mencintai suatu kaum, apa yang dia akan lakukan? Pasti dia akan mengikuti jejak orang yang dia cintai. Setiap orang, jika dia mencintai orang lain, pasti dia akan mengikuti jejak orang yang dia cintai. Dan akan mengikuti perintah daripada orang yang dia cintai. Kemudian layakkah kita yang mengklaim diri kita mencintai Rasulullah SAW, kemudian kita tidak mengikuti jejak beliau, tidak mengikuti sunnah beliau, tidak mengikuti ajaran beliau, tidak mengikuti syariat beliau, tidak mengikuti agama beliau, tidak mengikuti amalan yang beliau lakukan? Jika kita memang benar mencintai Nabi SAW, relakah kita akan melakukan suatu amalan yang tidak pernah dikerjakan oleh Nabi SAW, kemudian kita sandarkan amalan itu kepada agamanya Nabi SAW? Jawabannya semua tidak. Karena itu bukan bukti daripada cinta. Orang yang mencintai seseorang, pasti dia akan mengikuti jejak orang yang dia cintai, akan mengikuti gaya orang yang dia cintai, dan bahkan sampai cara berpakaiannya pun akan dia ikuti kalau memang dia mencintai orang yang dia cintai. Waya-waya, caren berbulu, caren kemeh, atur rambut doang, jangan caren begunting doang, ikuti kalau kita memang mencintai orang tersebut. Walaupun mulut kita bilang, wah saya tidak cinta sama dia, tetapi gaya rambutnya sama dengan orang tersebut, bukti dia mencintai orang tersebut. Kalau ada orang yang mengatakan, kalau ada orang yang mengikuti jejak seseorang dari cara berpakaian, cara jalan, cara berbicara dan seterusnya, kemudian kita katakan cinta sama dia? Enggak, saya tidak cinta sama dia. Bohong dia. Bohong. Kalau dia tidak cinta, tidak mungkin dia akan ikuti gayanya, tidak mungkin akan mengikuti jejaknya. Kalau dia tidak cinta, pasti dia akan mencibir setiap apa yang dilakukan oleh orang yang dia benci. Tidak mau mendengar apa yang dia ucapkan, tidak mau membenarkan apa yang diomongkan oleh orang tersebut. Tetapi kalau kita mencintai seseorang, apapun yang dia ucapkan, pasti kita akan benarkan. Apapun yang dikerjakan, kita ingin untuk mengikutinya. Itulah cara kita mencintai Rasulullah SAW yang sesungguhnya. Namun bila kita mengklaim diri kita mencintai Nabi SAW, tapi apa yang disunnahkan, apa yang dikerjakan oleh Nabi SAW kita tinggalkan, dan bahkan kita mengerjakan apa yang tidak dicontohkan, tidak dianjurkan, tidak diperintahkan oleh Nabi SAW, maka orang-orang seperti ini hanya sekedar mengklaim dirinya mencintai Nabi SAW dan akan mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala untuk ditimpa oleh fitnah atau ditimpa dengan azab yang pedih di akhirat kelak. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Hendaklah berhati-hati setiap orang yang menyelisihi perkara Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syariat, thariqah, jalan agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang harus dihati-hatikan? Antusibahum fitnah. Mereka harus berhati-hati dari ditimpa oleh fitnah. Fitnah yang dimaksudkan dijelaskan oleh para ulama tafsir adalah kesyirikan, kemaksiatan, perbuatan-perbuatan yang menyelisih agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bentuk fitnah yang akan muncul ketika kita tidak mengikuti ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau menyelisihi apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Au yusibahum adzabun alim. Atau dia harus berhati-hati untuk ditimpa dengan azab yang pedih. Kapan? Di akhirat kelak. Wa yadzubillah. Dari itu para jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, jika betul-betul kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka cukup kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mewujudkan persaksian kita terhadap asyhadu an la ilaha illallah, tanpa kita bersikap meremehkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga tanpa kita bersikap gulu atau berlebih-lebihan dalam mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dua sikap ini, sikap meremehkan Nabi sallallahu alaihi wasallam
Karena kita menganggap Nabi SAW sebagai manusia biasa, karena Nabi SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatakan qul ana basyarum mislukum, katakan oleh Muhammad sesungguhnya aku ini adalah manusia biasa seperti kalian. Lalu dengan berdalil ayat ini kita mengatakan Nabi itu kan sama seperti kita, manusia biasa, butuh makan, minum dan seterusnya. Berarti ucapannya juga sama seperti kita. Ini bentuk meremehkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diharamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita remehkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita diharamkan untuk meremehkan? Karena beliau adalah seorang rasul. Beda antara beliau sallallahu alaihi wasallam dengan diri kita. Betul kita sama-sama manusia, tetapi beliau merupakan utusan Allah yang harus kita sanjung, yang harus kita puji. Namun ketika kita memuji, ketika kita menyanjung, ketika kita menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai kita berlebih-lebihan juga. Jangan kita bersikap gulu melampaui batas dalam menyanjung beliau, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak suka untuk disanjung berlebih-lebihan. Sebagaimana sabda beliau dalam hadis yang mengatakan la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Fa innama ana Abdullah faqulu Abdullah wa Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya janganlah kalian melampaui batas dalam memujiku, dalam mengkultuskanku sebagaimana orang-orang Nasrani mengkultuskan putra Maryam, Isa putra Maryam. Fa innama ana abduh, fa innama ana abduh. Maka ketahuilah bahwasanya saya ini hanya hamba Allah. Faqulu, maka ucapkanlah Abdullah wa Rasuluh. Cukup kalian mengatakan Muhammad itu adalah Abdullah, hamba Allah, wa Rasuluhu, dan juga utusan Allah Subhanahu wa taala yang kita ikuti syariatnya, yang kita ikuti agamanya. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bersikap gulu berlebih-lebihan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sangat banyak bentuknya, sangat banyak ragamnya. Salah satu contohnya adalah apa yang dilakukan oleh kaum muslimin pada bulan ini. Mereka melakukan acara yang tidak ada contohnya di Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tidak pernah diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak sekedar selama sebulan mereka melakukannya, tetapi juga ada yang melakukannya secara besaran. Dan hal-hal seperti ini termasuk bagian daripada apa? Sikap berlebihan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang-orang yang melakukan hal tersebut menganggap orang-orang yang tidak melakukannya, yang tidak mengikuti ritual-ritual seperti ini sebagai orang-orang yang tidak mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi mohon maaf. Di antara kaum muslimin ada yang mencela orang-orang yang tidak merayakan atau yang tidak ikut merayakan apa yang dirayakan oleh kaum muslimin pada saat sekarang ini, dengan mengatakan bahwasanya orang yang tidak merayakannya termasuk orang yang membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak suka kepada kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Kalau memang benar setiap orang yang tidak merayakan, tidak ikut merayakan hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah orang-orang yang tidak cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berarti mereka telah mengklaim, telah menghukumi para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in yang hidup di generasi terbaik umat ini sebagai orang-orang yang tidak mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal kita tahu mereka adalah orang-orang yang sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka adalah orang-orang yang terbaik yang selalu mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan gelar kepada mereka, memberikan tazkiyah, rekomendasi, surat pernyataan dengan mengatakan khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum salasan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik manusia adalah manusia yang hidup pada generasiku, kemudian yang setelahnya, kemudian yang setelahnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengucapkannya 3 kali atau mengulang-ulangnya 3 kali. Kemudian apa yang beliau katakan setelah itu? Apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan setelah itu? Menjelaskan tentang generasi berikutnya setelah generasi terbaik ini. Thumma yaji'u qaumun min ba'dihim, kemudian akan datang suatu kaum setelah mereka. Bagaimana sifatnya? Yatasammanuna, mereka itu akan menggemukkan diri mereka. Akan menggemukkan diri mereka dengan makanan dan seterusnya.
Wa yuhibbuna simna, dan mereka senang untuk gemuk. Yu'tawna syahadata qabla an yus'aluha. Mereka senantiasa memberikan persaksian sebelum mereka diminta untuk bersaksi. Ini ciri orang-orang yang senang untuk menggemukkan diri mereka, dan juga mereka akan berusaha untuk selalu menggemukkan diri mereka dengan hal-hal yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan berarti kita mengharamkan makanan, bukan berarti kita mencela orang itu suka makan dan terus, tidak. Tapi maksudnya adalah kita, kalau memang betul-betul mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ikuti manusia-manusia terbaik yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri tidak pernah merayakan hari kelahiran beliau selama 1 bulan dengan cara makan-makan, tidak. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau pernah merayakan hari kelahirannya dengan cara bagaimana? Dengan cara berpuasa sunnah, dengan cara melakukan puasa sebagai bentuk syukur beliau kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga terkenal dengan puasa sunnah hari Senin, karena Nabi SAW lahir hari Senin. Kemudian sebagai bentuk syukurnya Nabi SAW, beliau puasa setiap hari Senin. Seharusnya kalau memang kita mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan ingin menjadi orang yang mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita ikuti yang ini. Nah, kemudian yang perlu kita ingat, para jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, terakhir, bahwasanya kita telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk selalu mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan meninggalkan segala apa yang tidak diperintahkan atau yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Al-Hasyr, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullah innallaha syadidul iqab." Dan apa yang dibawa oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kalian, fakhudhuhu, maka ambillah, amalkanlah. Wa ma nahakum anhu, dan apa yang dilarang oleh Rasul kepada kalian, fantahu, maka kalian berhenti untuk melakukannya. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah dengan cara menjalankan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menunaikan apa yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan meninggalkan apa yang dicegah oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan apa yang tidak dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Innallaha syadidul iqab. Ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala maha keras hukumannya kalau kita menyelisihi apa yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan melanggar apa yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari itu, para jemaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sekali lagi, kalau memang kita betul-betul ingin mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, laksanakan perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, patuhi segala apa yang diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, benarkan apa yang diberitakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tinggalkan segala apa yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan lakukan ibadah kepada Allah sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru kita akan betul-betul menjadi pencinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sesungguhnya. Segala sesuatu yang benar datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka wajib bagi kita untuk mengikutinya, dan segala sesuatu yang salah, maka itu semata-mata disebabkan karena kebodohan dan kekurangan yang ada pada diri saya sendiri dan juga dari godaan syaitan. Maka saya beristighfar di kesalahan tersebut, dan kita haram hukumnya untuk mengikuti kesalahan dari siapa saja kesalahan itu datangnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.